34. Ma hajabaka anillah wujudu mawjudin mahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Jadi kalau arti yang agak mudah dipahami gini, wujudu mawjudin, adanya makhluk, ma hajabaka, tidak dapat menghalangi kamu, manusia, kemudian binatang, bulan, bintang, matahari, makhluk. Adanya makhluk ini tidak dapat menghalangi kamu dari Allah. Allah itu ada apa enggak? Ada. Bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada apa? Makhluk. Jadi makhluk itu menunjukkan tentang adanya Allah. Makhluk itu sebagai petunjuk. Sehingga kalau kita itu masuk ke dalam makhluk itu, maka seharusnya akan ketemu Allah itu. Kita lihat kambing, itu makhluk. Kalau kita terus masuk ke dalam, berpikir panjang, ketemulah yang menciptakan makhluk itu. Tapi umumnya kalau kita lihat makhluk ini, batin kita, mata hati kita pun makhluk juga yang dilihat. Kemudian kita lihat ayam, lihat kucing, mata dohir kita lihat kucing, mata batin kita pun juga mengatakan itu kucing. Enggak ketemu tuh Allah sebagai pencipta kucingnya itu, enggak ketemu tuh Allah sebagai pencipta makhluk itu. Padahal makhluk itu petunjuk, dalil, makhluk itu dalil yang menunjukkan ala wujudillah, atas adanya Allah. Seharusnya ketika kita melihat makhluk itu, nyampe lah kalbu kita atau ingatan kita kepada Allah. Nah, persoalannya apa ini? Nah, dalam hikam yang ke-134 itu berbicara demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanallahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Allah ada, tapi walam yakun ma'ahu syai'un, tidak ada satupun, tidak ada satupun makhluk yang ada bersama dengan adanya Allah. Allah ada, Allah saja sudah sendiri. Makhluk, matahari, bulan, bintang, gunung, bumi, awalnya enggak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini harus kita bisa bedakan dulu antara wujud ma'allah dengan wujud billah. Sesuatu yang ada bersama Allah dan sesuatu yang ada diadakan oleh Allah. Wujud ma'allah dan wujud billah. Wujud bersama Allah dan wujud billah artinya ada billah yang diadakan oleh Allah. Syekh Ibnu Athaillah pun juga mengatakan dalam hikam yang ke-37, kanallah, Allah ada, tapi wala syai'a ma'ahu, tidak ada satupun yang menyertai adanya Allah. Jadi Allah ada, Allah hanya, tidak ada satupun yang menyertai Allah. Tidak ada makhluk atau apapun yang menyertai adanya Allah. Lalu bagaimana adanya Allah sekarang? Itu kan awal-awal dulu Allah ada, makhluk belum diciptakan. Namanya makhluk itu adalah yang diciptakan. Nah, sekarang bagaimana setelah makhluk itu diciptakan? Bagaimana keberadaannya makhluk? Wa huwal an ala ma alaihi kana. Adanya Allah sekarang itu sama dengan adanya dulu. Adanya dulu awal-awal itu, karena adanya Allah kan nggak diawali dengan tidak ada. Adanya Allah dulu sama dengan adanya sekarang. Samanya bagaimana? Tidak ada
yang beserta Allah. Lalu sekarang ada alam, itu adanya alam ini tidak ada berserta Allah, tetapi adanya karena diadakan oleh Allah. Kalau ada Allah itu ada sesuatu yang bersama dengan Allah, maka Allah itu akan terhijab. Allah tidak akan kelihatan. Contoh gini, ada dalam sebuah pengajian akbar, tabligh akbar, ngundang seorang kiai, kiainya kiai gede, top lah gitu. Begitu turun di mobil, adanya kiai di area dakwah itu disertai dengan adanya yang lain-lain, malah lebih banyak. Kalau adanya kiai bersamaan adanya yang lain, kira-kira kiainya itu kelihatan nggak tuh? Yang menyertai keberadaan dan kedatangan kiai lebih banyak. Maka kiai itu hampir nyaris tidak terlihat. Kenapa? Karena terhalang oleh sesuatu yang adanya itu bersamaan. Kalau kiai datang ke lokasi dakwah sendiri, kira-kira kiai itu jelas nggak kelihatan oleh kita? Jelas kelihatan. Kalau Allah adanya itu nggak ada sesuatu pun yang menyertai bersama adanya Allah. Jadi Allah ada sendiri. Allah ada, tapi adanya Allah itu tidak ada satupun yang menyertai adanya Allah. Berarti Allah itu jelas apa enggak? Jelas. Seharusnya Allah itu kelihatan oleh kita. Tapi kenapa Allah itu enggak jelas kelihatan oleh kita? Nah, ini di mana nih persoalannya nih? Kalau disebut Allah itu enggak kelihatan, kita enggak bisa lihat Allah karena Allah tertutup. Kalau Allah itu tertutup, berarti bertentangan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sesuatu yang tertutup itu akan lebih kecil daripada yang menutupi. Misalkan nih, ini kue nih. Ini kue. Kalau yang nutupinya segede apa? Putung rokok. Ketutup enggak? Enggak ketutup, masih kelihatan. Tapi kalau yang nutupnya ini kelihatan. Tadi gehu tadi kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Seolah-olah Allah itu jelas, kita enggak bisa jelas melihat Allah, seolah-olah tertutup Allah itu. Sehingga enggak kelihatan. Nah, kalau Allah itu tertutup berarti Allah itu enggak akbar. Sesuatu yang bisa menutupi dia akan lebih besar daripada yang ditutupi. Jadi Allah enggak bisa ditutupi. Jadi enggak ada yang bisa menghalangi Allah, karena Allah itu Maha Besar. Persoalannya kenapa kita enggak bisa melihat Allah itu? Kenapa kita enggak bisa muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi lafaz ma'a tadi menunjukkan kepada tandingan. Kalau ada sesuatu bersama dengan Allah, Allah ada juga yang lain. Jadi adanya yang lain itu bersama dengan Allah, itu artinya bahwa ada tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ada itu bersama dengan Allah itu artinya adanya makhluk, adanya dia itu berdiri sendiri. Berarti ada sesuatu yang ada itu ada dua macam yang ada, dan bahkan lebih daripada yang ada. Dan itu tidak terjadi, tidak ada sesuatu pun apa saja yang ada bersama adanya Allah. Allah ada sendiri, tidak disertai dengan adanya makhluk atau tidak disertai dengan adanya yang ada. Itu yang dimaksudkan dengan wujudu ma'allah. Sedangkan makhluk yang ada ini bukan wujud ma'allah, tapi wujud billah. Makhluk yang ada sekarang termasuk kita, bulan, bintang, matahari, mereka semua ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu tadinya tidak ada, sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan,
Sebenarnya itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu nggak bisa menghalangi kita untuk bisa melihat Allah. Allah nggak bisa dihalangi, terhijab oleh sesuatu yang tidak ada. Tapi kenapa kita tuh nggak bisa melihat Allah? Padahal Allah itu zahir, jelas. Karena tidak ada sesuatu yang adanya itu bersama dengan Allah. Adanya sekarang alam dunia ini karena diadakan oleh Allah. Maka adanya makhluk atau adanya alam ini adalah menunjukkan adanya Allah. Sehingga kalau kita yakin bahwa adanya alam semesta ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya Allah, ketika kita melihat alam itu, batin kita, mata kolbu kita selalu ingat kepada Allah. Adanya sesuatu ini bukan ada bersama Allah, tetapi adanya sesuatu ini adalah ada billah, karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kita itu terhalang untuk bisa menyaksikan Allah? Innama mana'aka an suhudillahi ta'ala. Sesungguhnya yang mencegah kamu dari menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawahumuka, karena prasangkaan kita. Karena prasangkaan kita wujudu sayin ma'allah, adanya sesuatu alam semesta ini ma'allah, bersama dengan Allah. Padahal adanya alam semesta ini adalah diadakan oleh Allah, yang berawal dari tidak ada. Rumusnya sesuatu yang tidak ada kemudian ada, diadakan oleh Allah, itu hakikatnya adalah tidak ada. Sesuatu yang hakikatnya ada, adanya itu tidak diawali tidak ada. Allah ada, adanya Allah itu tidak diawali oleh tidak ada. Jadi adanya Allah itu adalah ada yang sebenarnya. Langit, matahari, bumi, gunung ada. Cuma adanya itu adalah berawal atau awalnya tidak ada. Sesuatu yang awalnya tidak ada lalu ada, sebenarnya itu adalah tidak ada. Jadi ada yang bukan sebenarnya gitu. Sesuatu yang tidak ada ini nggak bisa menghalangi kita dengan Allah. Sehingga seharusnya kita dengan Allah itu nggak ada penghalang, sehingga jelas kelihatan Allah itu oleh kita. Tapi kenyataannya kenapa Allah itu nggak jelas, nggak kelihatan oleh mata batin kita? Tawahumuka, karena prasangka kita. Yang sebenarnya prasangka kita itu kita menyangka ada padahal nggak ada. Sehingga sesuatu hal yang tidak ada itu bisa menghalangi kita. Misalkan gini ya, ada suatu tempat yang angker. Nah, karena di situ angker, kita menyangka, jangan-jangan ini udah jam 1 malam saya lewat ke situ, nih ada diganggu oleh makhluk di situ, katanya angker di situ mah, jinnya banyak, jin jahil. Kemudian kita lewat ke situ. Karena kita menyangka di situ ada jin dan jinnya jahat dan jahil, suka mengganggu. Begitu kita lewat, ada kada lari. Gresek. Terus kita bagaimana tuh? Lari. Larinya kita karena memang jinnya itu ada, kelihatan atau enggak? Larinya kita kena prasangka kita ada jin, padahal nggak ada apa-apa. Yang tadi gerak, yang bunyi itu, yang lari bukan jin, tapi kadal. Karena kita menyangka bahwa itu adalah ada jin yang galak yang mengganggu, padahal jenis itu nggak ada dan nggak nampak. Begitu kita lewat di situ, kadal lari, kita pun juga ikut lari. Nah, larinya kita itu kena oleh jin atau bukan? Oleh sangkaan kita adanya jin, padahal yang lari bukan jin, kadal. Jadi sangkaan-sangkaan kita ini akan menghalangi kita untuk bisa melihat Allah. Sangkaan kita inilah yang menyebabkan kita tidak bisa musyahadah dengan Allah.
yang menghalangi kita untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita sering lupa kepada Allah karena sangkaan-sangkaan kita itu. Sangkaan apa? Kita menyangka bahwa makhluk ini bersama menyertai adanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ada tadi rumusnya, yang berawal dari tidak ada kemudian ada, sebenarnya enggak ada. Maka janganlah merasa terhalang dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Orang yang menyangka, ini kita berbicara soal sangkaan nih. Orang yang menyangka makhluk ini bisa memberi manfaat. Orang menyangka bahwa makhluk ini bisa memberikan kebahagiaan. Kalau ada orang menyangka bahwa makhluk ini bisa memberikan kesenangan, maka akibat dari sangkaan-sangkaan itu, dia akan terhalang ingat kepada Allah. Akan terhalang ingat kepada Allah. Ketika dia dikasih sesuatu, karena dia melihat bahwa makhluk itu memberikan manfaat, maka dia hanya ingat dan tahu kenal orang yang memberi sesuatu itu. Dia tidak ingat kepada Allah yang sebenarnya Allah lah yang memberi itu kepada dia. Kenapa bisa demikian? Dia terhalang ingatnya kepada Allah karena sangkaan dia itu kuat bahwa makhluk itu bisa memberikan manfaat, bahwa makhluk itu bisa memberikan kebahagiaan. Padahal yang bisa memberikan itu hanya memberikan kebahagiaan, yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah. Adapun makhluk itu hanya sebagai sebab, hanya sebagai pelantara yang Allah jadikan pelantara untuk Allah menyampaikan karunia kepada kita. Kalau kita makan, kenyang. Kalau kita makan, kenyang. Kalau kita berkeyakinan atau menyangka bahwa makan itu mengenyangkan, kita enggak akan ingat, akan lupa. Senantiasa pasti tertutup lupa kepada Allah. Yang kita tahu, yang kita lihat itu makanan itu. Ketika kita makan kemudian kita yakin bahwa makanan itu mengenyangkan, maka kita akan memuliakan, maka kita akan mengutamakan, maka kita akan menghargai, menjaga makanan itu. Karena makanan kita sangka makanan itu mengenyangkan, makanan itu bisa memberikan manfaat. Padahal tidak ada yang bisa mengenyangkan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Adapun nasi yang kita makan itu sebagai pelantara saja, hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sababiah Allah memberikan kenyang. Ada enggak buktinya? Kenapa bisa dikatakan demikian bahwa kenyang itu adalah bukan karena makan? Ada orang yang tidak makan sampai 300 tahun kenyang terus. Itu siapa? Ashabul Kahfi. Berarti itu menunjukkan kenyang itu bukan sebab makan. Atau bukan begitu. Kenyang makanan itu tidak bisa mempunyai kekuatan mengenyangkan. Tetapi makan itu hanya sebab yang Allah jadikan sebagai jalan, yang Allah jadikan sebagai sebab untuk Allah memberikan kenyang kepada orang yang makan itu. Makhluk ini ada karena diadakan oleh Allah. Makhluk ini tidak berdaya upaya karena didaya upayakan oleh Allah. Makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Makhluk ini bisa memberi kalau Allah tidak menghendaki dia memberi. Kalau kita berpikir makhluk itu hanya sebagai sebab, yang sebenarnya ada itu adalah Allah. Kalau kita berpikir bahwa makhluk itu hanya sebagai sebab, jalan untuk Allah menyampaikan karunia, nikmat kepada kita, maka Allah lah yang selalu ada dalam pikiran kita. Ketika kita melihat sesuatu, maka mata batin kita selalu ingat kepada Allah. Karena kita berkeyakinan dan beranggapan bahwa sesuatu itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan kesenangan, tidak ada yang memberikan kebahagiaan, tidak ada yang bisa memberikan kenyang. Semua itu yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan ketenangan, yang bisa memberikan
kebahagiaan, ketentraman adalah Allah. Sehingga ketika kita itu mendapatkan ketenangan yang itu disampaikan oleh manusia, maka kita selalu ingat kepada Allah, karena manusia itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali Allah saja. Kita punya sangkaan demikian. Kenapa kita punya prasangka demikian? Sebabnya kita itu menyangka bahwa alam ini adanya bersama dengan adanya Allah. Wa sababut tawahumi, sebab kita punya banyak prasangka, menyangka bahwa makhluk itu memberikan manfaat, menyangka bahwa makhluk itu bisa memberikan kebahagiaan, menyangka bahwa makanan itu bisa mengenyangkan. Adamul fikri, karena tidak berjalan akal gorizi, karena kita nggak berpikir tentang Al-Quran, tentang alam ini. Kita nggak pernah mendalami, meneliti Al-Quran dan hadis, sehingga kita memahami alam ini dengan prasangka-prasangka, bukan berdasarkan dalil-dalil yang ditujukan dalam Al-Quran atau hadis. Kalau kita berpikir tentang alam, kemudian sampailah kita bahwa alam itu hanya sebagai sababiah, dan dia tidak bisa memberikan tidak punya kekuatan untuk memberikan sesuatu kecuali Allah, maka alam yang ada ini tidak akan menghalangi kita dengan Allah. Ketika kita melihat alam, langsung batin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk mengajak kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah ketika kita melihat ciptaannya ini. Sementara ini kita melihat ciptaan Allah itu hanya sampai di situ, nggak sampai kepada terlihat ingat kepada penciptanya. Ketika kita diberi sesuatu kenikmatan oleh orang lain, yang terlihat oleh kita itu orang lain yang memberikan sesuatu, sementara Allah sebagai sebagai utama yang memberikannya itu kita nggak ingat, karena kita menyangka bahwa manusia itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau kita tidak berpikir begitu, manusia hanya sebagai sebab, maka ketika kita melihat kejadian-kejadian alam ini, batin kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya kita itu berprasangka karena kita nggak pernah berpikir, nggak pernah kita bertafakur. Yang kedua, karena apa? Suglul qalbi bil ajilati wa wajha. Yang kedua, lagi-lagi hubbud dunya masih ada. Kalau kalbu kita ini dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang bersifat duniawi, maka kita akan timbul banyak prasangka-prasangka. Dan hubbud dunya ini adalah akbarul kabair, wa hubbud dunya ra'isu kulli khati'atin, sumber daripada kejahatan. Kenapa orang mau mengambil riba? Karena dia cinta dunia. Kalau dia dalam pikirannya nggak penuh dengan dunia, tahu dia itu adalah hal yang haram, maka dia akan menyetop diri untuk tidak mengambil riba. Kenapa dia berbuat kecurangan di dalam perdagang? Padahal dia tahu bahwa mengurangi timbangan, mengurangi literan itu adalah suatu kesalahan, suatu keingkaran. Kenapa dia lakukan? Persoalannya adalah karena hubbud dunya, karena dia selalu berpikir tentang dunia. Orang yang selalu berpikir tentang dunia dan dunia-dunia, itu dia akan selalu berbuat penyimpangan. Kenapa orang banyak korupsi? Karena di kepalanya itu yang ada pikiran dunia, bagaimana dia untuk mendapatkan kekayaan yang begitu banyak. Sehingga terjadilah ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kesimpulannya, hikam yang ke-134 ini, bahwa makhluk ini tidak bisa menjadi penghalang untuk kita ingat kepada Allah.
Kenapa? Karena dasarnya makhluk ini tidak ada. Adanya Allah itu tidak disertai oleh apapun. Sehingga Allah sendiri tidak ada makhluk atau sesuatu apapun. Kalau adanya Allah itu sendiri tidak disertai dengan ada yang lain, maka Allah itu seharusnya jelas kelihatan oleh kita. Tentu kelihatannya itu oleh mata batin, bukan oleh mata zahir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.